Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pembelajaran kali ini, untuk pembelajaran kali ini yaitu tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Tugasku dalam kehidupan sosial. Anak-anak, sebelum mempelajari ini semua, muatan yang ada di dalam pembelajaran ini antara lain tujuannya yaitu yang pertama untuk menemukan informasi berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kedua, membaca cerita dengan saksama dan kemudian mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Yang ketiga, tandai kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya. Oke, selanjutnya yaitu anak-anak, dengarkan bu gurunya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama, menghormati guru dan menyayangi teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial. Dari cerita pengantar tadi, Bu Guru ingin menyampaikan bahwa ada cerita lain yang dikarang oleh Pak Agung Hastono yang berjudul Si Ulat dan Si Semut. Di sini syarat sekali cerita tentang kehidupan sosialnya. Anak-anak nanti dengarkan dengan seksama dan tangkap apa maksud dari isi pembicaraan nanti dan apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Mengerti anak-anak? Baik, dengarkan dulu ya. Si ulat dan si semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah jambu manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat, wah, jambu, nyam 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 nyam, pasti rasanya manis. Coba Si ulat bersiap menyantap jambu itu. Si semut kemudian berkata, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Jambu ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Berarti aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu sana dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Lalu si ulat dengan ingin menantangnya. Si ulat berkata, "Hei semut serakah, jangan begitu dong. Jambu ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan bersama." Selanjutnya si semut, dia tetap tidak terima. Si semut berkata, "Tidak bisa, jambu ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari jambu yang lain, dasar pemalas." Si ulat berkata, "Apa kamu bilang? Aku pemalas? Kamu yang serakah, sini kalau berani." Si semut pun melawan, "Siapa takut? Aku gigit kamu sampai habis." Si ulat pun tidak mau kalah. "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Semut dan ular mulai saling menggigit. Tiba-tiba mereka sangat terkejut. Ada anak lalu berkata, "Hai, ada jambu besar. Lumayan siang-siang begini." Semut dan ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Kemudian si semut berkata, "Ada juga yang mau makan jambu ini?" Si ulat pun menjawab, Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong." Kemudian si semut dan si ulat diam dan berpikir. Lalu si semut berkata, "Aku punya ide. Kita takut-takuti saja dia, bagaimana?" Si ulat pun menyetujuinya. "Baiklah, aku setuju ide itu." Lalu begitu anak itu hendak memasukkan jambu itu ke mulutnya, semut dan ulat segera beraksi.
semut berdiri di atas ulat. Kemudian mereka bersatu menjadi binatang baru yang mengerikan. Kemudian anak itu sangat terkejut. Tolong, ada hewan aneh, tolong. Anak itu lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat tertawa bersama. Hahaha, rasakan, ini gunanya berteman. Yuk, kita makan jambu bersama-sama. Ya, itu dia ceritanya anak-anak. Nah, dari cerita tadi, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kita jawab bersama ya. Yang pertama, mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Iya, betul. Karena mereka berebut memakan jambu. Mereka merasa memiliki jambu itu, ya. Kemudian yang kedua, coba kita jawab lagi ya. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Siapa yang tahu? Iya, coba. Kenapa? Iya, karena si ulat dan si semut sadar bahwa jambu yang mereka perebutkan akan dimakan oleh anak-anak. Yang ketiga, coba kita kerjakan lagi. Apakah akibat dari bersikap sombong kepada temannya? Ayo, apa kalau ada yang sombong pada temannya? Akan menjadikan permusuhan, hidupnya tidak tenang, rasanya pengennya marah-marah, ya. Yang keempat, sekarang, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Teman akan tidak suka dan tidak mau berteman dengan orang yang serakah tersebut. Yang kelima, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Coba, anak-anak, bisa tidak kalian hidup sendirian tanpa bantuan teman? Tidak bisa kan? Bagaimana kalau tanpa teman? Sepi kan? Nah, makanya kita tidak boleh meremehkan teman. Kita membutuhkan teman, membutuhkan bantuannya. Karena kita termasuk makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Iya, betul. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendirian. Ya, pintar. Kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan Bu Guru akan menjelaskan materi selanjutnya. Anak-anak, di kelas 2 ini kita nanti akan belajar membuat figura. Apa itu figura? Figura itu seperti bingkai foto ya. Bingkai foto yang akan dihiasi dengan bahan-bahan. Bahan-bahannya apa saja? Ada 2 bahan. Ada bahan yang alami dan ada yang buatan. Nah, kalau yang alami, bahan alami itu bahan yang ada yang dibuat oleh Allah untuk kita. Contohnya seperti biji-bijian, daun kering, kemudian kerang, kerikil, dan lain-lain. Itu yang namanya bahan alami. Ada juga yang terbuat dari bahan buatan. Seperti apa contohnya? Seperti kertas, potongan koran, dan lain-lainnya juga ya. Jadi bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia. Nah, kita di sini akan belajar tentang membuat bingkai dengan bahan alami, lebih khususnya menggunakan biji-bijian. Nah, di sini ada banyak sekali biji yang akan dibeli oleh Siti. Nah, Siti itu akan membuat bingkai foto tadi, anak-anak. Coba perhatikan di sini. Ada biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Coba anak-anak perhatikan ya. Di situ ada harganya. Harga biji jagung, harganya yaitu, coba bacanya bagaimana ini? Ada Rp 1, nolnya 3, terus koma, dan nolnya 2. Siapa yang bisa? Iya, kita baca bersama saja ya. Ini dibaca 1.000 rupiah. Ya, biji jagungnya 1.000 rupiah. Kemudian biji kacang tanahnya berapa? Iya, sama 1.000 rupiah. Kacang kedelainya
Rp2.000 dan kacang hijaunya Rp1.000 juga. Ada karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto. Itu termasuk bahannya. Maaf ya tadi Bu Guru ada yang keliru tadi. Ada pena, gunting, penggaris itu tadi bukan bahan tetapi alat. Maaf ya. Ya, untuk bahan dan alatnya ada di sini semuanya. Untuk caranya bagaimana? Yang pertama, gunting dulu karton membentuk persegi panjang. Hati-hati saat mengguntingnya, jangan sampai terkena dengan kulitmu. Yang kedua, berilah garis di setiap pinggirnya. Kamu garisi karton tersebut untuk membentuk bingkai agar hasilnya menjadi rapi. Yang ketiga, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Jadi setelah kamu garis, kamu beri pola gambar ya, digambar apa saja, gambar apa, bentuk apa yang mau kamu hias menggunakan biji. Kalau sudah di pola seperti ini, baru kamu tempel lemnya dan tempelkan biji-bijiannya di sana. Kemudian setelah itu, bila sudah kering, nanti kamu tempelkan fotonya di tengah-tengah sini, foto kamu sendiri. Kalau sudah, buat lubang untuk tempat candelannya itu. Ya, jika kesulitan, mintalah ayah atau ibumu untuk membuatkan lubang cantolan. Ini tugas ini nanti kalian coba Bu next dulu ya. Ini yang tadi tugas figura ini untuk kalian kumpulkan di rumah, nanti dikumpulkan pada hari Sabtu depan. Jadi waktunya ada berapa hari anak-anak? Ini hari Sabtu, jadi mengumpulkannya hari Sabtu lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 8 hari berarti ya. Nanti dikerjakan, dihias dengan baik. Jika kesulitan, bisa minta tolong kepada ayah dan ibu. Nanti dikumpulkan dan kita tempelkan di dinding kelas kita agar kelas kita menjadi lebih cantik dan menarik. Nah, demikian pembelajaran hari ini ya. Dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Iya betul, kita membaca dengan seksama, membaca atau mendengarkan dengan seksama dan mengambil pelajarannya. Kemudian kita menghitung, menaksir mata uang, nilai uang yang dibelanjakan oleh Siti. Dan yang ketiga adalah membuat figura atau bingkai foto dari bahan alami biji-bijian. Itu saja ya, jangan sungguh-sungguh, pasti bisa. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Bu Guru akhiri, bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan milik Bu Guru pribadi. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.